Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk rekan-rekan guru di SDN 052 Cisarantan Wetan, Gede Bage, Kota Bandung. Yang pada hari ini izinkan saya beberapa menit ke depan untuk menyampaikan serangkaian rencana tindak lanjut. Dalam hal ini saya mengambil judul program atau kegiatan Kupasti Bisa. Apa sih Kupasti Bisa itu? Kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat, dan asri. Saya Hari Zainal, sebagai guru PJOK di SDN 052 Cisarantan Wetan Gede Bage, akan masuk ke segmen berikutnya. Latar belakang untuk rangkaian atau rencana tindak lanjut ini yaitu banyaknya timbunan sampah plastik anorganik yang memang ini menjadi sebuah sumber klasikal. Hampir di setiap sekolah ini menjadi sebuah problematika. Untuk itu saya berusaha melakukan sebuah program yang sifatnya nanti akan bekerja sama dengan komunitas belajar di SDN 052 yang kemarin alhamdulillah sudah launching ya, komunitas belajar 052. Berikutnya latar belakangnya untuk menumbuhkan kreativitas siswa dalam menciptakan media pembelajaran yang berdampak pada murid, terutama dalam pembuatan media pembelajaran di mata pelajaran PJOK. Nah, tujuan program ini apa? Di sini ada visi guru PJOK yang berpihak pada murid, mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar, kreatif, dan literat. Berikutnya, mengurangi sampah plastik yang berada di lingkungan sekolah dengan memanfaatkan sampah plastik itu untuk media pembelajaran PJOK. Berikutnya, tujuan dari program komunitas belajar tentunya akan bekerja sama, berkolaborasi dengan program Kupasti Bisa. Kurangi sampah plastik, bersih, indah, sehat, dan asri. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan, yaitu program dari komunitas belajar di sekolah 052 ini, salah satunya program Kupasti Bisa ini akan segera rilis, akan segera disosialisasikan, dan tentunya ini akan melibatkan kolaborasi semua rekan guru yang ada di 052 dengan program Kupasti Bisa. Kurangi sampah plastik agar bersih, indah, sehat, dan asri. Berikutnya akan memberikan kesempatan kepemimpinan murid, di mana murid diajak berkolaborasi, diajak berdiskusi, dan di sana akan memunculkan curah pendapat, akhirnya ada pilihan atau pendapat inisiatif dari peserta didik. Selanjutnya akan dilakukan atau perencanaan kegiatannya seperti pembuatan media yang menggunakan atau memanfaatkan sampah plastik, yaitu pembuatan alat turbo ekobrik yang memadukan dari pengolahan sampah, pemanfaatan sampah, sampah plastik tentunya untuk dijadikan alat media pembelajaran pada pembelajaran PJOK. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas belajar ini tentunya ada komponen dan indikator. Skala program, jenis program ini intrakurikuler dan kokurikuler. Target populasi untuk semua jenjang dan usia mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, namun untuk saat ini baru berada di kelas 2 dan kelas 4 sesuai dengan kelas yang saya ampu. Program Kupasti Bisa ini akan berlangsung reguler tiap hari, mulai dari hari Senin sampai Jumat. Dilakukan reminder atau peringatan khusus setiap waktu bel istirahat, karena bagaimanapun sampah ini biasanya lebih muncul di jam-jam istirahat, dan ini seringkali hilang dari pantauan kita. Untuk itu semoga kedepannya bisa lebih teratasi kembali. Berikutnya dilakukan pengecekan atau pemantauan secara berkala setiap 2 minggu sekali, bertepatan di hari Selasa. Saya berharap nanti ada hari khusus di hari Selasa itu dengan icon yang ciri khas 052, yaitu Selasa Bisa. Di sana akan mengakomodir, akan menjadi sebuah gagasan penting untuk kita bersama mewujudkan sekolah yang aman, nyaman, asri. Siapa saja sih yang terlibat dalam kegiatan yang dipadu-padankan dengan komunitas belajar di sekolah ini, yaitu tentunya segenap warga sekolah meliputi Bapak Kepala Sekolah, rekan-rekan guru, murid, wali murid, stakeholder seperti komite dan lingkungan lainnya. Nah, pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Di sini saya akan menjabarkan beberapa aset. Dalam hal ini aset itu adalah sebuah modal dasar. Di sini saya munculkan hanya 6, di mana ada aset manusia,
Tentunya ada seorang kepala sekolah yang menaungi satu sistem pendidikan di satuan pendidikan, ibu bapak guru yang luar biasa, yang mungkin sudah banyak memiliki apa ya, kualifikasi, sertifikasi gitu ya. Berikutnya ada peserta didik atau siswa, dan kita akan melibatkan juga orang tua, wali. Di sisi fisik kita memiliki gedung ataupun kelas yang cukup memenuhi kebutuhan ruang kelas dan tentunya halaman sekolah. Sementara di aset sosial terjadinya hubungan masyarakat yang harmoni dan menjunjung nilai kekeluargaan, dan terasa banget di sini memang ada sisi sauyunannya gitu Pak ya. Sementara itu di aset lingkungan, lokasi sekolah yang mudah dijangkau dan berada di daerah kota, jadi cukup strategis. Berikutnya sisi politik. Aset politik yang ada di sekolah ini adalah kebijakan-kebijakan terkait pelibatan peran serta masyarakat dalam mendukung pembelajaran PJOK. Terutama kebijakan dari pihak sekolah ya, yang dirilis sebagai sebuah regulasi, biasanya seperti itu. Berikutnya ada finansial, anggaran dari BOS ataupun bantuan dana CSR. Seperti corporate social responsibility. Berikutnya rencana evaluasinya seperti apa? Tentunya kita akan berdasar kepada regulasi atau kebijakan sekolah, program sekolah, yang mana program sekolah salah satunya kemarin kita sudah launching komunitas belajar 052, itu ternyata akan menjadi sebuah wadah kita untuk berkontribusi, bersosialisasi. Berjalannya dengan program digulirkan, tentunya informasi dan sosialisasi akan diperlukan. Nah, sejauh mana komunitas belajar kita sudah dirintis, alhamdulillah di 052 kita sudah memiliki komunitas belajar 052. Program nih, untuk mengawali program dari komunitas belajar di SDN 052 ini, saya beserta rekan-rekan mempunyai inisiatif, kita akan meriliskan sebuah program Kupas Bisa, yaitu jadwalnya nanti mungkin kita akan diskusikan kembali. Yang pasti di sini ada bahan evaluasinya juga sebelum masa semester ganjil berakhir. Dan yang terakhir adalah evaluasi secara keseluruhan, dan ini akan dilakukan setiap 1 bulan sekali. Kemungkinan tantangan pasti ada, setiap program, kegiatan ataupun event-event yang akan digulirkan pasti akan menghadapi sebuah tantangan. Tapi jangan khawatir, dengan kekuatan komunikasi dan kolaborasi saya rasa Ibu, Bapak, dan rekan-rekan guru bisa mengatasinya. Di sini juga akan muncul tantangannya seperti apa, konsistensi yang paling utama yaitu dari peran aktif peserta didik, konsistensi pendampingan atau bimbingan guru terhadap peserta didik, ya berarti kita ya sebagai guru, Bapak dan Ibu guru. Berikutnya informasi, konsistensi media publikasi, sejauh apa bisa informasi dan memberikan layanan seputar keberlangsungan atau kegiatan itu digulirkan. Dan yang terakhir hubungan sosial, dukungan kemitraan. Adapun beberapa kesempatan kita untuk bisa membuka relasi lebih banyak lagi. Dan saya ucapkan hatur nuhun, jangan pernah takut gagal, karena tangga kesuksesan tersusun dari tumpukan kegagalan. Akhirnya saya Hari Zainal, mohon pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi atas atensi dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari Zainal barusan telah memaparkan begitu panjang lebar kaitannya dengan program. Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh beliau yaitu Kupas Bisa. Sebelum ke panjang lebar, saya akan menyebutkan sejarah dulu. Kupas Bisa itu lahir sebelum terjadinya problematika sampah di Kota Bandung. Jadi alangkah hebatnya, alangkah pekanya Pak Hari Zainal SPD itu membuat sebuah program sebelum ada kejadian. Dan kegiatan ini sejak lahir sampai hari ini sudah terlaksana dengan baik. Baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, selalu kelompok-kelompok yang dalam sebuah ikatan Kupas Bisa peka terhadap lingkungan. Salah satunya barusan
saya melihat ada anak-anak yang memarahi kakak kelasnya karena membuang sampah Pak Hari. Itu adik tahu kelas berapa, ini sebuah apresiasi ya, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Hari. Nah, sehingga anak-anak itu dengan bahasanya dia, keluguannya memarahi kakaknya karena membuang bekas minuman. Ini sebuah prestasi besar, begitulah, seanak sudah begitu. Terus yang kedua, Selasa, ini sudah rutin dan memang dilaksanakan Selasa semua aktif kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PTK ataupun siswa melakukan kegiatan untuk 1 meter dari gerbang sekolah kiri kanan untuk mengadakan kegiatan mengambil sampah. Nah, ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara terus-menerus begitu. Nah, terus selain itu juga Pak Hari Jainal sedang memikirkan sampah itu tidak harus menjadi sampah lagi, tapi harus menjadi sebuah hal yang menarik dan bisa dimanfaatkan mungkin. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Beliau sudah membuat semacam alat media pembelajaran. Ya, dari botol minuman mineral itu menjadi sebuah alat lempar. Ini kojo dari beliau mungkin. Saya memegang langsung, saya diskusi langsung, saya melihat langsung. Ini sebuah produk yang memang berkesinambungan dengan jargon pasti bisa. Nah, sehingga sampah itu menjadi sebuah alat untuk, ya mungkin Pak Hari Jainal bisa lolos menjadi orang di kegiatan kurikulum sekarang itu karena itu. Nah, hanya ada berpesan, coba kita pikirkan bersama kembali. Semua alat peraga itu bisa dibuat dari alat bahan-bahan sampah itu, gitulah. Tidak harus Pak Jainal membuat alat lempar saja. Mungkin nanti ada tong sampah, membuat itu, terus ada pakaian, kursi, ya meja itu. Jadi kalau Pak kita melihat ada di tempat-tempat lain itu sebetulnya alat-alat yang begitu mewah itu berasal dari sampah. Nah, oleh karena itu ya, Pak Hari untuk bisa mengomandani sebuah kegiatan teman-teman membawa ke bagaimana si sampah itu tidak harus tertumpuk menjadi bahan yang tidak enak dipandang, tidak enak dicium, jadi ekonomis. Bahkan kesananya harus nilai jual, Pak. Ya, nilai jual. Kita sering dibawa ke alat bekas bungkus kopi menjadi sebuah tas, iya, menjadi tikar. Ini mohon dibawa anak-anak untuk ke arah sana. Selanjutnya di hari Selasa silahkan dibuat. Dan selain itu kalau memang Pak Hari Jainal membuat satu, silakan teman-teman guru-guru membuat satu model lagi gitu, ya modelnya apa terus jadi produk ini menjadi sebuah membuat kegiatan ini menjadi sebuah tempat istirahat tapi menghasilkan begitulah. Itu ya karya nyata ya. Terus kalau itu terjadi tampaknya keluhan sampah akan terkurai. Ya, tidak menjadi keluhan-keluhan yang sampai sekarang menjadi hal-hal yang menakutkan lah gitu. Tapi menjadi orang itu akan rindu akan sampah begitu. Sehingga sampah itu menjadi komoditi. Ya, itu. Dan kalau dibendung sampah tampaknya tidak akan bisa terbendung, Pak. Tapi kita bagaimana membuat sampah itu menjadi salah satu hal yang akan membuat kita punya harga begitu. Selanjutnya mungkin kegiatan-kegiatan lain yang oleh Pak Hari Jainal itu, mari sama-sama betul sekali bahwa banyak sekali faktor-faktor yang akan menunjang dari mulai bangunan. Alhamdulillah bangunan kita juga berada di tengah-tengah masyarakat walaupun tanpa ada masalah, tetap masalah pasti ada. Terus juga dukungan guru-guru yang begitu hebat, alhamdulillah tinggal mengakomodir. Terus juga mudah-mudahan di belakang ada nomor terakhir, ada dana itu dari BOS dan CSR. Ini sedang kita gali bersama bagaimana ada perusahaan besar ataupun kecil mempercayai kita, Pak. Ya, jadi sekolah kita menjadi ada nilai jual untuk dipercayai oleh orang yang mempunyai dana untuk memberikan kepada kita, dan kita akan gunakan untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya kepentingan program negara, program Kota Bandung, program Disdik dan program sekolah. Nah, akhirnya mengucapkan
sukses selalu ya Pak Hari Zainal. Bagaimanapun juga Anda adalah orang muda yang akan mampu berkarya di tengah ya. Karya-karyanya mungkin hari ini sudah bisa dirasakan oleh kami dan anak-anak. Ilmu-ilmunya sudah dirasakan, kedisiplinannya sampai itu akan menjadi ikon kalau ada anak kelas 4 memarahi kelas 6 Pak Heri ya. Itu sampah itu. Nah, itu kan kalimatnya kecil ya, tapi dilakukan oleh orang-orang yang memang kesadaran begitu untuk menyalahkan orang. Itu mungkin terima kasih, selamat berkarya, lanjut tiada hari tanpa kegiatan yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.